Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kurikulum pembelajaran matematika SMA. Telaah kurikulum matematika yang kami hormati dosen pengampuh Dr. Noni Indriwati Ningsih MPT, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Pendidikan Matematika. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu M. Wildan Mubazar, Sandi Duhita Mauladani, dan Majidatur Rodia. Tujuan kurikulum pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik dapat 1. Memahami konsep matematika, 2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengeneralisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. 3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam memecahkan masalah. 4. Mengomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. 6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya. 7. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika. Dan yang terakhir, menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi mencakup ruang lingkup matematika SMA dan kompetensi matematika SMA. Ruang lingkup matematika SMA. Ruang lingkup matematika untuk SMA adalah sebagai berikut. 1. Bilangan, meliputi eksponen dan logaritma, barisan dan deret tak hingga. 2. Aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan linier, sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan dan fungsi kuadrat, matriks, relasi dan fungsi, fungsi suku banyak, fungsi trigonometri, fungsi pangkat dan logaritma, program linier, fungsi komposisi dan fungsi inverse, persamaan garis lurus, bunga majemuk, anjuran, anuitas, pertumbuhan, dan peluruhan, matriks, dan vektor. 3. Geometri, meliputi transformasi, diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal, lingkaran. 4. Trigonometri. 5. Statistika dan peluang, meliputi pengolahan data, penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran, mencacah, frekuensi relasi, peluang dan distribusi peluang. 6. Logika, meliputi induksi matematika. 7. Kalkulus, meliputi limit, turunan, integral, tentu dan tak tentu. Kompetensi matematika SMA. Kompetensi matematika SMA meliputi 1. Kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
atau SKL yang harus peserta didik miliki melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus peserta didik capai untuk menunjukkan penguasaan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 10 meliputi kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti keterampilan, serta kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk penjelasan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa dilihat di gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 11 meliputi kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan, serta kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Meliputi 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 sampai 4.10. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 12. Kompetensi inti dan kompetensi dasar tentang pengetahuan, serta kompetensi inti dan kompetensi dasar tentang keterampilan. Penjelasannya bisa lebih jelas dilihat dari gambar yang telah ditampilkan. Skenario pembelajaran meliputi pendahuluan yang berisi tujuan, ruang lingkup, serta langkah-langkah. Lalu, persepsi yang berisi kaitan antara kompetisi dasar dan indikator pengujian. Lalu, penyampaian materi penilaian pembelajaran matematika SMA yang berisi konsep penilaian pembelajaran matematika SMA dan pengelolaan penilaian pembelajaran matematika SMA. Lalu, implementasi peraturan pemerintah nomor 19 menyangkut masalah penilaian. Ini berisi penilaian, penentuan KKM, dan laporan penilaian hasil belajar. Lalu, refleksi dan evaluasi diri yang berisi refleksi belajar dengan menggunakan bahan diskusi, serta evaluasi diri dengan alternatif jawab. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Penetapan teknik penilaian. Dalam memilih teknik penilaian, mempertimbangkan ciri indikator. Contoh, apabila tuntutan indikator melakukan sesuatu, maka teknik penilaiannya adalah unjuk kerja atau performance. Apabila tuntutan indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaiannya adalah tertulis. Apabila tuntutan indikator memuat unsur penyelidikan, maka teknik penilaiannya adalah proyek. Penilaian dalam pembelajaran matematika SMA. Pertama, sistem penilaian pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem penilaian berbasis kompetensi adalah uraian keterangan yang teratur sebagai penjelasan tentang prosedur dan cara menilai pencapaian kompetensi siswa.
Instrumen penilaiannya dikembangkan mengacu pada indikator-indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Penilaian dilakukan mencakup semua kompetensi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan yang dicapai dan ketuntasan penguasaan tiap kompetensi dasar dari tiap siswa. Kedua, sistem penilaian berkelanjutan. Sistem penilaian berkelanjutan adalah sistem penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur semua kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Hasil pengujiannya dianalisis dan digunakan untuk menentukan ujian berikutnya. Keterampilan pengetahuan. Keterampilan pengetahuan pada materi induksi matematika, yaitu siswa mampu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematika berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan metode induksi matematika. Menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Materi SPLDV. Siswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Materi matriks. Siswa mampu memahami, menerapkan, dan menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Materi aritmatika dan geometri. Siswa mampu menjelaskan dan menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, menggunakan prosedur untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas dengan pola barisan aritmatika. Materi limit fungsi aljabar. Siswa mampu menjelaskan limit fungsi aljabar, baik fungsi polinom dan fungsi rasional, secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensi, memilih strategi yang efektif, dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Siswa mampu memahami dan menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Siswa mampu menjelaskan konsep nilai-nilai stasioner, menjelaskan fungsi naik dan fungsi turun, menjelaskan persamaan garis singgung dan garis normal, mengidentifikasi fakta pada turunan pertama fungsi yang terkait dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Materi integral. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan integral tak tentu fungsi aljabar dengan menggunakan prosedur menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan integral fungsi aljabar. Prinsip pembelajaran. Ada 7 prinsip pembelajaran menurut NRC atau dalam Kemendikbud 2014-C agar guru dapat mengorkestrakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian yang efektif. Pertama, belajar dengan pemahaman terfasilitasi ketika pengetahuan dikaitkan dengan dan disusun melengkapi konsep utama dan prinsip-prinsip dari sebuah disiplin. Kedua,
Pengetahuan awal siswa merupakan titik tolak untuk terjadinya pembelajaran yang efektif. Ketiga, belajar metakognitif, yaitu memonitor diri sendiri, self-regulated learning untuk peningkatan prestasi. Yang keempat, pengenalan tentang keragaman kemampuan siswa penting untuk antisipasi dalam proses belajar dan pembelajaran yang efektif. 5. Keyakinan siswa tentang kemampuan belajar mempengaruhi kesuksesan pembelajaran siswa. 6. Kegiatan dan latihan praktis di mana orang terlibat selama proses pembelajaran membentuk apa yang siswa pelajari. Ketujuh, interaksi sosial yang didukung memperkuat kemampuan siswa belajar dengan pemahaman. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 7. Maafkan apabila ada kesalahan dalam tulisan ataupun perkataan. Terima kasih sudah menonton.